think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pernahkah kalian kepikiran kalau ada tempat yang terlihat biasa aja, tapi sebenarnya menyimpan banyak rahasia kelam? Film ini bercerita tentang sebuah sekolah khusus perempuan yang dibalik aturan ketat dan wajah formalnya, ternyata menyimpan banyak kejadian yang gak pernah benar-benar diungkap. A Place Called Silence. Seperti judulnya, film ini akan mengajak kita melihat gimana diamnya orang-orang bisa jadi awal dari kehancuran. Daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Di dalam sebuah gedung kosong, terlihat ada 4 orang yang sedang melakukan pembulian pada seorang gadis bisu bernama Xiao Tong. Xiao Tong mendapatkan perlakuan yang sangat tidak pantas. Seluruh tubuhnya dilem mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekelompok siswa pun datang untuk menolong dengan membawa satpam. Namun karena salah satu pembuli yang bernama Eng Ji adalah anak kepala sekolah, si satpam pun tidak berani berbuat apa-apa dan malah menyuruh siswi yang lainnya untuk segera pergi. Bullying yang awalnya cuma ejekan pelan-pelan berubah menjadi brutal. Salah satu dari mereka bahkan nekat melakukan kekerasan fisik. Bayangin aja, mulut Xiao Tong dipaksa dimasuki dengan potongan kayu, perutnya dipukuli, dan puncaknya, mulutnya dilem sampai nggak bisa bicara. Xiao Tong cuma bisa bertahan sebisanya, berusaha kuat di tengah rasa sakit dan malu. Tapi pada akhirnya air matanya tetap jatuh juga. Di tengah keheningan sekolah muncullah seorang wanita cleaning service yang keliling mencari anaknya. Dan di saat dia masuk ke ruang itu, ternyata dia adalah ibunya Xiao Tong. Begitu melihat anaknya terjebak di dinding dengan kondisi yang mengenaskan, sang ibu hanya bisa menangis. Tapi dari tatapannya, jelas ada amarah besar yang mulai bangkit. Diamnya bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang bergejolak di dalam hatinya. Hingga di waktu maghrib, 3 orang pembuli yang baru pulang kehujanan memutuskan untuk berteduh di base camp mereka yang ada di tengah kebun kelapa sawit. Di sini mereka pun dengan bebas menghisap rokok dan juga melakukan vandalisme. Hingga tanpa sadar salah satu di antara mereka ada yang menghilang. Dan ketika mereka mencarinya, mereka pun ketakutan dan pergi melarikan diri. Ketika si rambut panjang naik ke atap bangunan, dia mendapati jalan buntu dan tiba-tiba saja. Sementara itu wanita yang satu lagi lari masuk ke tengah kebun kelapa sawit. Dia bersembunyi di bawah pohon kelapa sawit dan berusaha menelpon polisi. Namun ternyata di belakangnya sudah ada sosok yang siap untuk menghabisinya. Scene pun berpindah ke Xiao Tong yang sedang membantu ibunya memetik jeruk di atap apartemen. Dan ternyata kegiatan mereka direkam oleh seseorang. Keesokan harinya, dari hasil petikannya tadi malam, sang ibu pun membagi-bagikan minuman jeruk pada seluruh guru dan kepala sekolah. Hilangnya 3 anak pembuli membuat polisi datang ke sekolah untuk menginterogasi Xiao Tong. Karena orang yang terakhir kali berinteraksi dengan para pembuli itu adalah Xiao Tong. Sang ibu yang melihat Xiao Tong ketakutan pun berusaha membantu Xiao Tong dengan mengatakan bahwa dia akan menggali informasi dari Xiao Tong pada saat di rumah, jika Xiao Tong sudah merasa agak tenang. Sementara itu, Eng Ji yang juga diinterogasi dengan santainya berkata bahwa kemarin dia sedang sakit dan memberikan bukti surat sakit kepada pihak kepolisian. Di sore harinya ketika pulang, sang ibu mendapati Xiao Tong yang sedang diinterogasi oleh seorang pria yang ternyata merupakan teman kerja ibunya di sekolah. Dia bernama Yucap. Sementara itu di tempat lain terlihat Eng Ji pergi ke salah satu base camp dari geng pembuli, tanpa dia ketahui bahwa sesungguhnya semua temannya sudah mati. Dan tak lama kemudian tiba-tiba saja si Algojo itu datang lagi. Eng Ji yang terdesak pun menggunakan tabung pemadam untuk melakukan perlawanan. Setelahnya Eng Ji berusaha kabur lewat pintu belakang, namun pintu itu ternyata sudah diganjal dari luar. Dan terlihat psikopat itu pun semakin mendekat. Di sekolah terlihat para siswi yang sedang melaksanakan gladi resik untuk acara amal. Kepala sekolah pun dipersilakan naik ke atas panggung dan menarik tali peresmian acara amal tersebut. Namun ketika talinya ditarik,
muncullah jasad Angie yang sudah tewas dalam kondisi dibungkus menggunakan plastik. Hal itu pun membuat seluruh siswi ketakutan dan langsung lari berhamburan. Melihat kekacauan ini, sang ibu pun segera pergi mencari Xiaotong, yang saat itu juga tiba-tiba saja menghilang. Sementara itu, kepala sekolah melaporkan kejadian ini ke pihak polisi. Di sini, kepala sekolah pun mencurigai 2 orang yang mungkin saja menjadi pelakunya. Sosok misterius yang diam-diam suka merekam para siswi. Dan juga Yucap yang saat ini bekerja sebagai tukang di sekolah. Diketahui ternyata Yucap adalah bekas korban tsunami, dan dia pernah memiliki seorang anak. Namun kini anaknya sudah tewas karena kecelakaan. Adapun alasan kenapa kepala sekolah mencurigai Yucap, karena semenjak anaknya mati, Yucap jadi sering melirik cewek-cewek yang ada di sekolah tersebut. Kembali ke sang ibu yang masih mencari keberadaan Xiaotong. Lewat CCTV tetangganya, dia sama sekali tidak bisa menemukan Xiaotong dan hanya bisa melihat Yucap yang sedang mengangkat sebuah kotak ke dalam mobil. Sang ibu pun lantas mendatangi kamar milik Yucap. Namun dia malah menemukan jam tangan milik anaknya. Hingga sang ibu pun bisa memprediksikan yang baru saja terjadi di tempat ini. Karena bolak-balik memencet bel namun pintunya tidak terbuka juga, akhirnya sang ibu pun masuk lewat jendela. Namun setelah masuk ke dalam, sang ibu sama sekali tidak menemukan keberadaan Xiaotong. Dan tiba-tiba saja Yucap pun datang dan sang ibu pun langsung bersembunyi. Hampir saja sang ibu ketahuan. Namun untungnya tiba-tiba tante pemilik kontrakan datang memanggil Yucap karena ingin meminta bantuan. Singkatnya, sang ibu pun berhasil kabur dan dia malah ketemu dengan kepala polisi yang bernama Dai Guodong, yang kebetulan sedang mencarinya karena ternyata kepala polisi mencurigai ibunya sebagai pelaku. Tangan ibu Xiaodong yang terluka parah pun segera diobati, dan di sini pula sang ibu meminta bantuan kepada pihak polisi untuk menemukan putrinya yang sedang menghilang. Dari sinilah kecurigaan kepala polisi terhadap sang ibu pun mulai memudar. Setelahnya mereka kembali mengecek CCTV, dan di sini sang ibu curiga pada sebuah bungkusan plastik sampah yang dibuang oleh Yucap. Sang ibu bersama Dai pun segera mengejar bungkusan itu, yang kebetulan sudah diangkut oleh truk sampah. Untungnya mereka masih dapat mengejarnya, dan di tengah jalan sang ibu pun langsung membongkar sampah-sampah tersebut. Di sini sang ibu menemukan sepatu milik putrinya, dan di sini pula ibunya melihat sang psikopat dan langsung mengejarnya. Berkat hantaman dari mobil, pelaku akhirnya tertangkap, dan ketika dibuka maskernya, ternyata dia adalah anak dari kepala polisi tersebut. Di kantor polisi, mereka pun mengecek isi kamera milik si anak kepala polisi yang bernama Juan. Dan ternyata isinya cewek semua. Yang lebih parah lagi, karena keseringan mengintip, Juan sampai tahu warna dalaman yang sedang dipakai oleh si ibu. Karena ternyata Juan diam-diam menyukai si ibu yang sudah lama ditinggal pergi oleh suaminya. Mendengar hal itu, kepala polisi Dai pun langsung menghajar anaknya. Di sini terungkap fakta bahwa ternyata sedari kecil Juan memang suka merekam para cewek-cewek. Bahkan karena perilakunya dia juga sempat digebukin oleh warga sekitar. Tidak lama kemudian salah satu polisi berhasil menemukan rekaman dari kamera Juan yang menunjukkan Xiaotong yang sedang dipaksa masuk ke kamar milik Yucap. Namun bukan hanya itu. Di sini mereka juga menemukan rekaman ketika sang ibu memukul Xiaotong karena ternyata Xiaotong ini pernah keluyuran. Dan karena hal itu dianggap sebagai penyiksaan, sang ibu pun terpaksa harus ditahan. Sementara itu pihak kepolisian terlihat sudah datang ke kontrakan untuk melakukan penggeledahan. Kita kembali ke ibu yang masih ditahan. Saat itu seorang pria bernama Pak yang datang untuk diinterogasi juga. Si ibu melihat Pak yang membawa sebuah kunci, yang dimana kunci itu bentuknya sama seperti kunci yang dijatuhkan oleh Yucap di kamarnya tadi. Si ibu pun menanyakan soal kunci tersebut, dan Pak menjelaskan bahwa kunci ini adalah kunci ruang rekreasi di Yayasan Amal.
Mendengar itu tanpa pikir panjang, sang ibu pun langsung nekat kabur membawa mobil polisi menuju ruang rekreasi Yayasan Amal. Singkatnya, si ibu pun sudah sampai di tempat itu. Dan benar saja, baru saja sampai halaman, si ibu sudah menemukan 3 bangkai para pembuli yang sudah dimakan oleh anjing. Sementara itu di tempat lain, pemilik kontrakan yang saat ini sedang bersama Yucap mendadak jadi syok ketika mendengar berita di radio bahwa saat ini Yucap menjadi buronan. Dan si tante pun langsung diikat oleh si Yucap. Lalu Yucap masuk ke dalam ruangan dan di sini dia teringat dengan masa lalunya, yang dimana ternyata dulu dia memiliki seorang anak perempuan bernama Huijun yang memiliki keterbelakangan mental, dan dia adalah sahabat dari Xiaotong. Menjelang hari ulang tahunnya, Huijun pun meminta agar sang ayah mengajaknya naik perahu, dan Yucap pun menyanggupinya. Hingga di hari ulang tahun Huijun tiba. Di atap sekolah dengan alibi ingin memberikan hadiah ulang tahun, para pembuli ini pun menyuruh Huijun untuk memakai mahkota mawar. Namun ternyata mahkota mawar itu dipenuhi dengan duri. Mereka juga merekam kejadian itu menggunakan handphone. Dan tidak sampai di situ, mereka juga memotong rambut Huijun lalu memasukkannya ke dalam botol berisi air dan memaksa Huijun untuk meminumnya. Tak sampai di situ, Huijun disuruh berdiri di atas genteng kaca. Dan jika tidak mau, maka mereka mengancam akan membuang burung merpati kesayangan milik Huijun. Beberapa saat kemudian terlihat Xiaotong yang sudah datang dan melihat sahabatnya sedang dibuli. Xiaotong pun menyiapkan gunting untuk menolong Huijun. Namun aksinya tersebut dicegah oleh sang ibu. Melihat pelaku pembulinya adalah anak dari kepala sekolah, sang ibu pun mengajak Xiaotong untuk segera pergi. Karena tentu saja jika menolong Huijun maka karir sang ibu akan terancam. Tapi meskipun begitu, Xiaotong terus memohon supaya dia bisa menolong sahabatnya tersebut. Hingga akhirnya sang ibu pun memutuskan untuk kembali sendirian dan menolong Huijun. Namun hal itu sudah terlambat, karena Huijun telah terjatuh. Dan para pembuli itu pun kabur ketakutan sampai menjatuhkan HP-nya. Sementara Xiaotong hanya bisa memandangi proses sakaratul maut sahabatnya dengan tetesan air mata. Hingga di suatu hari entah bagaimana Yucap menemukan HP yang dijatuhkan oleh pembuli di dalam lemari loker milik anaknya. Dan disinilah dia melihat semua kejadian yang telah menimpa anaknya. Dan itulah alasan kenapa Yucap menjadi seorang psikopat dan melakukan pembantaian pada para pembuli itu. Kita kembali ke masa yang sekarang. Terlihat Yucap yang kini sedang menyekap seorang guru tua bernama Pak Fang. Yang dimana Pak Fang ini adalah orang yang paling dihormati di sekolah karena terkenal akan sikapnya yang bijaksana. Di sini Pak Fang pun tiba-tiba berlutut dan memohon maaf kepada Yucap. Ternyata alasan Pak Fang meminta maaf karena dulu ketika tragedi itu terjadi, Pak Fang ada di lokasi bersama murid-muridnya. Pak Fang juga melihat pelakunya adalah anak kepala sekolah dan teman-temannya. Sebenarnya saat itu kondisi Huijun masih hidup, namun bukannya segera ditolong atau dipanggilkan ambulans. Baik kepala sekolah maupun Pak Fang hanya membiarkannya begitu aja. Bahkan ketika Yucap datang dan meminta bantuan agar dipanggilkan ambulans, semua orang pun hanya diam. Sampai akhirnya Huijun pun tewas secara perlahan. Semua itu tidak lain dan tidak bukan karena pelakunya adalah anak dari kepala sekolah. Belum berhasil menemukan handphone yang merekam kejadian kematian putrinya. Ternyata Yucap sudah lebih dulu mencoba mencari tahu tentang kematian putrinya pada orang-orang, dikarenakan tiba-tiba saja rekaman CCTV mendadak rusak. Yucap juga mencoba bertanya pada Pak Fang yang terkenal sangat bijak. Namun dia malah berpura-pura tidak tahu. Padahal dia tahu semuanya, dan dia pergi begitu aja meninggalkan Yucap. Tak mau menyerah, Yucap juga mencoba meminta tolong bantuan kepada pihak polisi untuk mengusut kasus kematian anaknya. Namun pihak polisi malah menganggap kasus ini adalah murni bundir. Karena ternyata saat itu pihak polisi sudah dibungkam dengan uang oleh kepala sekolah. Dan karena itulah akhirnya Yucap pun jadi ikut dendam kepada Pak Fang, yang dia anggap terhormat, namun kalau sudah berurusan dengan karir dan uang, dia malah memilih diam. Percecokan pun terjadi di sini. Sambil berseteru, si ibu menanyakan keberadaan putrinya.
Dan Yucap pun menjawab bahwa putrinya sudah dikubur di kebun jeruk di atap rumah kontrakan mereka. Mendengar hal itu, sang ibu pun menjadi ngamuk dan mereka pun langsung baku hantam. Melihat ada kesempatan, Yucap pun memilih kabur membawa Pak Fang lari dengan mobilnya. Sementara itu, si tante yang masih ada di sana ternyata berhasil melepaskan ikatannya dan dia berusaha menyadarkan si ibu yang sedang pingsan. Setelah tersadar, tanpa pikir panjang mereka pun langsung mengejar Yucap. Si tante yang takut dengan cara mengemudi ibu yang kayak orang kesurupan, dia pun memilih untuk turun. Namun ibunya Xiao Tong tidak mengizinkan. Alhasil mereka pun ugal-ugalan hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Sang ibu yang masih sadar pun mencoba kembali menanyakan keberadaan Xiao Tong kepada Yucap. Kemudian scene pun berpindah ke 5 tahun yang lalu. Terlihat sang ibu saat itu masih bekerja sebagai akuntan dan baru saja pulang ke rumah. Di sana dia bertemu dengan suami keduanya. Melihat sang istri yang baru saja pulang kerja dalam kondisi cantik, sang suami pun jadi curiga dan langsung melakukan kekerasan. Karena ketakutan, sang istri pun berusaha menelpon ibunya. Namun tiba-tiba sang istri diusir keluar kamar dan kunci cadangannya dibuang ke lantai bawah. Melihat hal itu, sang istri pun langsung lari ke lantai bawah untuk mencari kuncinya supaya bisa masuk lagi. Namun ternyata bukan hanya menemukan kunci. Di sini sang istri juga menemukan sebuah parang bengkok untuk mengupas kelapa. Kembali ke masa sekarang, terlihat Yucap yang dibawa ke kantor polisi dan langsung dikepung oleh masyarakat. Setelahnya Yucap pun diinterogasi tentang bukti-bukti yang ditemukan polisi dan juga bukti rekaman ketika Yucap menculik Xiao Tong. Polisi pun bertanya di mana keberadaan Xiao Tong, dan lagi-lagi Yucap menjawab jika Xiao Tong sudah dikubur di atap kontrakan mereka. Dengan cepat polisi pun langsung bergerak membawa anjing pelacak ke atap kontrakan tersebut. Dan benar saja, ketika digali ternyata sudah ada tulang belulang. Anehnya setelah ditelusuri kemungkinan tulang itu berjenis kelamin laki-laki. Namun tentu saja tidak mungkin orang yang baru mati bisa langsung jadi tulang belulang. Hingga akhirnya polisi menemukan bukti-bukti baru, hingga terungkaplah sebuah fakta. Ternyata tulang belulang itu adalah milik ayah tirinya Xiao Tong, yang 5 tahun lalu dikubur oleh si ibu di atap kontrakan. Dan ternyata jeruk yang selama ini terkenal enak rasanya dan sering dibagikan ke orang-orang berasal dari pupuk mayat suaminya. Maka dari itulah di awal film setiap si ibu membagikan jeruknya. Dengan bangga dia selalu berkata pada orang-orang bahwa jeruk ini adalah hasil tanaman suaminya. Ya nggak salah juga sih. Tapi jika kalian berpikir si ibu ini adalah psikopat, maka kalian salah besar. Karena masih ada satu fakta lagi di akhir film yang harus kalian tahu. Setelah mengetahui bahwa tulang belulang itu milik ayah tiri Xiao Tong, para polisi pun kembali bertanya pada Yucap di mana Xiao Tong sebenarnya berada. Dan Yucap pun menjawab bahwa Xiao Tong kini sudah terbebas. Tak lama kemudian tiba-tiba para warga dan wartawan ternyata berhasil menerobos masuk ke atap. Dan di depan mereka semua karena merasa misinya sudah selesai, Yucap pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Beberapa waktu kemudian kepala polisi Dai dipanggil oleh anaknya untuk suatu hal. Dan ternyata dengan sukarela sang anak memberikan satu lagi sebuah rekaman yang sangat penting. Setelahnya polisi pun pergi menemui si ibu di ruang rawat tahanan sambil membawa rekaman tersebut dan menunjukkannya pada si ibu. Ternyata rekaman itu menunjukkan kejadian 5 tahun yang lalu ketika si ibu baru pulang bekerja, di mana ibu mendapati Xiao Tong di kamar mandi dalam kondisi memprihatinkan karena baru saja dilecehkan oleh ayah tirinya sendiri. Dan ketika ibunya diusir oleh ayah tirinya, diam-diam Xiao Tong pun segera mengambil sebuah gunting dan berniat untuk menolong ibunya. Si ayah tiri yang masih tergiur dengan wajah polos anak tirinya pun mencoba mendekat. Namun tiba-tiba
Di sini akhirnya terungkap fakta bahwa yang menghabisi ayah tirinya, ya Xiao Tong itu sendiri, bukan ibunya. Dan pada malam itu juga sang ibu langsung menguburkan suaminya. Melihat rekaman tersebut, si ibu pun memohon agar polisi menjadikan dia saja sebagai pelakunya. Karena sesalah apapun anaknya, seorang ibu tidak akan pernah tega melihat anaknya masuk penjara. Awalnya polisi Dai tidak mau mengabulkan permintaan si ibu. Namun karena si ibu terus memohon, akhirnya polisi Dai pun menghancurkan barang bukti tersebut. Karena polisi Dai juga mengerti bagaimana rasanya menjadi orang tua. Sementara itu, Xiao Tong sendiri ternyata ada di dalam lemari es rusak yang kemarin diangkut oleh Yucap untuk dibawa pergi ke tempat yang sangat jauh. Dan maka dari itulah Yucap sempat mengatakan bahwa kini Xiao Tong sudah terbebas. Karena ternyata Yucap juga sudah tahu bahwa Xiao Tong adalah pelaku pembunuhan dari ayah tirinya. Maka dari itu Yucap menyembunyikan Xiao Tong di dalam kulkas dan berniat membawanya ke tempat yang jauh. Dan di akhir film kita juga diperlihatkan bahwa Xiao Tong lah yang menaruh HP berisi rekaman pembulian hingga membuat Yucap tahu kejadian yang sebenarnya, meskipun hasil rekaman CCTV disembunyikan oleh kepala sekolah. Dan itulah penyebab kenapa Yucap tidak menghabisi Xiao Tong. Diperlihatkan juga bahwa kejadian penculikan Xiao Tong ternyata adalah sebuah sandiwara. Karena saat itu Xiao Tong sadar bahwa dia sedang direkam oleh anak kepala polisi Dai. Dan di bagian akhir film ini kita diperlihatkan dengan Xiao Tong yang ternyata sudah masuk penjara remaja wanita. Dan yang lebih aneh lagi, di sini terlihat Xiao Tong yang sedang bernyanyi, padahal selama ini dia dianggap orang bisu. Pasti di sini kalian makin kebingungan, karena banyak sekali plot twist di dalam film ini. Dan film pun selesai. Mungkin kalian bisa share dan saling berargumentasi. Sebenarnya apa yang terjadi kepada Xiao Tong? Dan apa hubungannya dengan semua kejadian yang sudah dia alami? Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.